Opa, Oma, Ibu Bapak, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Dalam episode ini, kita akan dihantar pada bagian akhir surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sampai bab 16. Pada bagian akhir Rasul Paulus menutup rangkaian dengan doa pujian bagi kemuliaan Allah. Dan sebelumnya juga Rasul Paulus memberikan ungkapan syukur atas rekan-rekan sekerjanya yang luar biasa. Ada nama yang disebut Febe, Priscilla, Aquila, dan sebagainya. Ini menjadi tanda bahwa kepada kita pun pelayanan, kehadiran, keterlibatan kita juga dirindukan untuk pewartaan kabar gembira. Mari kita bergandengan hati, terlibat dalam pewartaan, dan memuliakan Allah dengan karya pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari. Selamat merenungkan, selamat mendengarkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, dalam percakapan yang lalu kita hampir selesai dengan surat kepada orang Roma. Sesudah semua nasihat diucapkan, jadi bab 1 sampai bab 11 itu argumentasi Paulus mengenai keselamatan, mengenai kebenaran, mengenai pendamaian. Selesai, lalu bab 12 mulai dengan karena itu. Konsekuensi dari keyakinan kita akan pembenaran, isinya adalah nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu boleh dikatakan selesai pada bab 15 ayat 13, ditutup dengan suatu semacam doa. Bab 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Suatu tanda petik penutup meskipun bukan penutup yang sangat indah. Yang terakhir kita bicarakan adalah bab 15 ayat 14 sampai 21, nanti dilanjutkan sampai dengan ayat 33. Isinya yang pokok adalah ini. Paulus memuji jemaat di Roma. Bab 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Intinya, saya tidak usah memberi nasihat kamu karena kamu sudah hebat. Tetapi, nah itulah ayat 15, ayat 15, namun itu terus apa? Nah, dia menulis surat untuk menunjukkan, untuk menyatakan, untuk menegaskan kepada orang-orang di Roma bahwa dia itu mempunyai panggilan khusus. Panggilan khusus adalah ayat 16, aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu ditegaskan oleh Paulus. Dan yang kedua, Paulus juga merasa bangga karena apa? Karena dia tidak bekerja di ladang orang lain. Itulah yang dikatakan
pada ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap suatu kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Nah, itu yang mau ditegaskan, yang dianggap penting oleh Rasul Paulus di dalam surat ini. Dan selanjutnya ayat 22 itu dimulai dengan itulah sebabnya. Jadi rupa-rupanya Paulus sudah berkali-kali berjanji untuk datang ke Roma. Tetapi janji itu belum sempat dilaksanakan. Karena apa? Ya karena dua hal itu tadi. Paulus diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan di dalam perutusan itu ia tidak bekerja di ladang, di wilayah yang sudah mendapat warta dari orang lain. Alasannya itu, mengapa dia belum juga sempat datang ke Roma. Nah, karena sampai sekarang, sampai saat itu Paulus belum sempat datang ke Roma, di dalam akhir atau pada akhir surat ini, Paulus berjanji. Ayat 23, tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi sudah lama ingin tapi tidak sampai. Nah sekarang wilayah kerjanya itu sudah dirambah semua, katakanlah. Tidak ada wilayah lagi yang bisa dia layani. Sudah semua didatangi. Maka sekarang, ayat 23, tetapi sekarang. Yang pertama alasannya itu, karena itu dia mau datang ke Roma. Alasan yang kedua, datang ke Roma untuk apa? Jadi rupa-rupanya Paulus belum mengenal Spanyol itu seperti apa. Maka Paulus mau ke Roma supaya nanti jemaat di Roma mengantar dia ke Spanyol. Masih ada yang dikatakan, ayat 25. Tetapi sekarang, jadi belum bisa dari situ langsung ke Spanyol, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Saya ke Yerusalem dulu bawa APP ini, aksi puasa, aksi kolekte solidaritas di antara jemaat-jemaat Paulus yang didirikan Paulus dibawa ke Yerusalem. Harapannya tentu nanti sesudah menyerahkan sumbangan itu kepada gereja Yerusalem, akan melaksanakan janjinya pergi ke Roma dan kemudian dari Roma ke Spanyol. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya selanjutnya kita tahu Paulus ditangkap di Yerusalem dan baru sampai ke Roma sebagai tahanan. Tidak sebagai orang merdeka seperti direncanakan. Saya ke Yerusalem dulu, kalau dana ini sudah diserahkan, nanti saya ke Roma, terus ke Spanyol. Perjalanan ke Yerusalem itu rupa-rupanya sudah mencemaskan Rasul Paulus. Di rupa-rupanya, tanda petik ya, konflik antara gereja Yerusalem
yang sangat Yahudi dengan Paulus yang sangat terbuka pikirannya itu belum selesai. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus pada ayat 30 sampai 33. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul. Perhatikan kata yang dipakai, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku, biasanya kan Paulus itu berdoa untuk jemaatnya ya. Sekarang dia minta supaya jemaat di Roma itu bergumul dengan dia dan dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Orang-orang yang tidak taat itu siapa? Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi murid Kristus, tetapi tetap berpegang pada adat istiadat Yahudi. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Meskipun Paulus itu membawa kebaikan, bentuknya adalah solidaritas gereja-gereja lain, tapi dia tidak yakin apakah dia akan diterima dengan baik. Agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah. Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi jelas sekali di sini, sesudah saya moga-moga selamat di Yerusalem, nanti akan datang kepadamu oleh kehendak Allah dan beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Selesai. Seperti biasanya, surat-surat itu ditutup dengan salam. Nah, yang istimewa di dalam surat kepada jemaat di Roma, ini salamnya panjang bukan main. Panjang, tidak ada salam dari surat sepanjang ini di dalam surat-surat perjanjian baru. Nanti silahkan menyimpulkan sendiri kenapa salamnya begitu panjang. Jawabannya sederhana, karena teman kerja Paulus, lingkaran-lingkaran Paulus di dalam kerasulannya itu begitu banyak. Undangan untuk mengajak kita semua untuk bekerja sama di dalam perutusan. Mungkin baik kalau dilihat satu persatu, lingkaran-lingkaran itu, teman-teman Paulus itu fungsinya apa saja. Karena tidak semua mempunyai fungsi yang sama. Kita lihat 1-2. Ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Jadi Febe itu rupanya adalah ketua wilayah di daerah yang disebut di sini melayani jemaat di Kenkrea. Pengurus jemaat. Ayat 3. Sampaikanlah salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini orang Yahudi, keluarga, suami istri yang diusir dari Roma karena kerusuhan di Roma itu, pertengkaran itu, orang-orang diusir. Dan kemudian kalau kita ingat, kedua orang ini ketemu dengan Paulus ketika Paulus berada di Korintus. Kisah Para Rasul bab 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan
supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Pekerjaannya sama dengan pekerjaan Paulus, menjadi tukang kemah. Maka mereka menjadi dekat satu sama lain. Ada juga ayat 5 dengan kualifikasi yang berbeda. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi buah pertama pelayanan Paulus yang buah pertama ya. Kalau sekarang mungkin orang yang dibaptis pertama oleh seseorang yang melayani gereja. Ayat 7. Ada yang disebut temanku sebangsa. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Ayat 10-11. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Jadi ini yang disebut gereja rumah. Jadi jemaat yang berkumpul di rumah Aristobulus, dan masih ada satu lagi nama, salam kepada mereka ayat 11 yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Ayat 13, ini bagus sekali. Silakan membayangkan suasana suasana perutusan pada zaman itu. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Itu lingkaran lain lagi. Dengan demikian, salam itu berhenti pada ayat 16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Masih belum selesai suratnya. Masih ada ayat 16 sampai dan 17, ayat 16 sampai dengan 24. Sesudah salam sebagian ada peringatan. Ayat 17 dan 18. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran kita yang telah kamu terima. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ini perbendaraan katanya Rasul Paulus, melayani perut mereka sendiri. Bisa dibayangkan orang siapa yang dimaksudkan, atau orang macam apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu. Lalu masih dikatakan ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Dipuji lagi jemaat di Roma itu. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi, dipuji dulu, lalu diberi tetapi. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Lalu ada salam tambahan, dulu pernah kita mintakan perhatian pada ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tersius, yang yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi jelas surat ini bukan ditulis oleh Paulus sendiri, rupanya dia berbicara sebagai pribadi yang sangat fasih di dalam perjanjian lama, menjadikannya bukti-bukti untuk teologi barunya, kristologi barunya, yang menulis adalah nama ini, Tersius. Salam kepada kamu dari Gaius dan selanjutnya.
Akhirnya surat ditutup dengan doksologi, pujian kemuliaan bagi Tuhan. Bunyinya begini, ini kalimatnya juga berbelit-belit. Kita baca dulu yang paling inti, ayat 25 langsung 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, lalu ada tanda begini di dalam Alkitab kita lewati langsung ke ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya membayangkannya begini. Paulus ketika mendiktikan gagasannya ini kepada Tertius ini, pikirannya masih penuh dengan segala macam hal yang sudah dia jelaskan secara katakanlah teologis. Maka ketika mau menutup ucapan-ucapannya, dia ulang lagi apa yang dia terangkan pada bab 1 sampai bab 11 itu dalam beberapa kalimat. Itulah yang membuat kalimat ini sulit. Tetapi kalau kita lewati lalu mudah, ini salam penutup, bukan salam penutup tetapi penutup surat yang isinya adalah pujian. Ayat 25 langsung 27, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, bagi Dia, ayat 27, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, coba kita sekarang baca yang di antara dua tanda itu. Tidak gampang, tetapi nanti kalau dicoba dikalimatkan dengan kata-kata kita sendiri bisa mudah. Kita coba ya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Menurut Injil. Nah ini kan dia sudah ngomong lagi tentang Injil. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi. Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Susah kan? Ya, karena itu seluruh argumentasi yang dia uraikan pada bab 1 sampai bab 11 ya dirangkum di dalam kalimat itu. Intinya kira-kira begini. Kalau mau diterjemahkan, dibahasakan dengan mudah, saya mencobanya, lalu bunyinya begini. Kemuliaan bagi Dia yang menganugerahkan kepadamu kekuatan untuk hidup sesuai dengan Injil yang kuwartakan, di mana aku mewartakan Yesus Kristus, pernyataan rahasia Allah yang berabad-abad tersembunyi. Kira-kira seperti itu intinya. Kemuliaan bagi Allah yang menganugerahkan kepada jemaat itu iman, yang konsekuensinya adalah hidup baru, yaitu hidup sesuai dengan Injil. Injilnya siapa? Injilnya yang kuwartakan. Injil tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Rahasia yang sudah lama tersembunyi. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian, saudari-saudaraku, kita selesai. Syukur membaca, mencoba memahami surat kepada orang-orang Roma yang memang menarik untuk dipelajari, tetapi membutuhkan juga ketekunan supaya dapat memahami yang penting-penting yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya berharap kendati ada macam-macam hal yang kadang-kadang berbelit-belit, tetapi kalau benang merahnya itu kita ikuti, lalu detail-detail itu bisa diletakkan pada kerangka, sehingga tidak mengaburkan hal-hal yang paling pokok yang ada di sana.
Sekarang kita lanjutkan. Kita belum selesai dengan perjanjian baru, masih panjang. Moga-moga nanti pada waktunya selesai. Akhir tahun lah selesai. Sekarang kita berbicara tentang apa? Berbicara melanjutkan pembicaraan kita dengan yang disebut tulisan-tulisan yang lain. Kategorinya tidak enak didengar ya, tulisan-tulisan yang lain. Tetapi itulah istilah yang biasa dipakai. Tulisan-tulisan yang lain itu apa saja? Ya kita ingat apa yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Pertama ada 4 Injil, namanya Injil. Lalu sesudah Injil ada Kisah Para Rasul, 1. Sesudah Kisah Para Rasul ada surat-surat Rasul Paulus, ada 13. Nah yang bukan itu, yang bukan Injil, yang bukan kisah, yang bukan surat-surat Rasul Paulus, itu diberi kategori umum, dikelompokkan menjadi tulisan-tulisan yang lain. Mana itu tulisan-tulisan yang lain itu? Yang pertama, surat kepada orang-orang Ibrani. Itu letaknya langsung di belakang surat-surat Paulus yang pendek sekali, Filemon. Lalu sesudah itu surat kepada orang Ibrani yang panjang, 13 bab. Lalu yang kedua, ada surat-surat Katolik. Katolik itu artinya umum. Artinya apa? Surat-surat itu ditulis tidak dengan alamat yang jelas. Kalau surat Paulus kan jelas ya, surat kepada orang Korintus. Jadi tujuan yang dituju adalah orang Korintus. Nah yang disebut surat-surat Katolik itu surat, jenisnya jelas surat, tetapi alamatnya tidak jelas. Misalnya, atau kok bukan misalnya, terdiri dari apa saja surat-surat yang umum itu. Yang pertama adalah surat Yakobus. Kita sudah sering mendengar surat itu dibacakan. Kemudian surat pertama dan surat kedua Petrus. Berikutnya adalah surat kedua dan ketiga Yohanes. Surat pertama ini berbeda jenisnya. Surat pertama Yohanes. Mungkin baik daripada kita hanya membayang-bayangkan, dilihat saja kenapa 1 Yohanes ini tidak termasuk surat. Surat pertama Yohanes ya, bab 1 ayat 1. Kan tidak mulai dari penulis dan tidak mulai dengan salam. Tapi 1 Yohanes bab 1 ayat 1 itu mulai begini, apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan selanjutnya. Tidak ada jenisnya surat. Berbeda dengan 2 Yohanes, surat kedua Yohanes, meskipun tidak ada babnya karena sangat pendek, hanya 13 ayat, itu mulai jelas dari penatua. Nah, penulisnya jelas, dari penatua kepada ibu yang terpilih. Itu kan jenisnya jelas surat. Ditutup dengan salam. 2 Yohanes ayat 13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Jadi ada pembuka seperti surat-surat yang lain, ada salam, dan itu jelas dengan demikian jenisnya surat. Sementara 1 Yohanes itu tidak ada pembukanya. Dan penutupnya juga bukan salam, peringatan
1 Yohanes bab 5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jadi yang termasuk surat-surat umum, kalau mau dimasukkan akhirnya 1 Yohanes mau masuk di situ ya silahkan saja, tetapi ini bukan surat seperti yang lain. Yang terakhir adalah surat Yudas. Kemudian masih ada yang disebut kitab Wahyu. Ini juga sangat istimewa. Karena jenis sastranya satu-satunya di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Jenisnya adalah apokaliptik. Nanti pada waktunya akan kita baca. Nah, catatannya. Tadi saya mengatakan bahwa semua tulisan ini hanya diberi judul tulisan-tulisan yang lain. Hanya seperti itu. Meskipun demikian, tulisan-tulisan ini karena termasuk di dalam kanon Perjanjian Baru, artinya bagian kitab suci Perjanjian Baru, tetap saja penting. Karena menjadi ukuran iman. Kanon itu ukuran. Kalau tulisan-tulisan itu sependek apapun masuk di dalam kanon kitab suci, sekali lagi kanon itu artinya ukuran, maka tulisan-tulisan itu seperti apapun sederhananya tetap merupakan ukuran iman. Dan secara khusus, tulisan-tulisan yang lain ini menunjukkan bahwa iman Kristiani itu berkembang dengan warna lain dibandingkan dengan Injil, dengan kisah para rasul dan surat-surat Rasul Paulus. Warnanya berbeda. Itu catatan umum yang pertama. Catatan umum yang kedua, pesan-pesan pokok dari surat-surat atau tulisan-tulisan yang lain itu apa? Mencerminkan keadaan gereja yang tadi sudah dikatakan tidak sama, berbeda dibandingkan dengan yang ada di belakang Injil-Injil dan kisah para rasul. Ini tampak dari isi-isi itu. Kita ambil saja contoh acak, supaya nanti dapat menjadi pegangan kalau kita membaca sendiri surat atau tulisan-tulisan itu. Yang pertama, surat atau tulisan-tulisan ini banyak berbicara mengenai ajaran sesat. Nah, ajaran sesat itu pasti berkembang sesudah periode sekian dari ajaran yang benar. Itu misalnya kita baca 1 Yohanes bab 2. 1 Yohanes bab 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, antikristus itu jelas maksudnya apa? Orang-orang yang menyebarkan ajaran yang melawan Kristus. Ayat 22. 1 Yohanes bab 2 ayat 22. Siapakah pendusta ini? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, sekarang ini soal sudah ajaran sesat mengenai iman. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Tidak percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus. Saya kira jelas pada suatu waktu di dalam sejarah gereja ada macam-macam aliran yang nanti terus akan berkembang menjadi bid'ah-bid'ah dan selanjutnya.
Yang kedua, kecuali berlatar belakang ajaran sesat. Yang penting juga selalu atau ditemukan, khususnya di dalam surat Yakobus yang sangat kita kenal, yaitu nasihat supaya orang hidup saleh. Saleh dalam arti iman tanpa perbuatan adalah mati. Kesalehan seperti itu ada di surat Yakobus bab 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu yang beriman itu berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada apa di balik kata-kata itu? Kita bisa mencoba membayang-bayangkan. Rasul Paulus itu kan pewartaannya sangat jelas ya. Orang dibenarkan oleh perbuatan atau oleh iman. Paulus akan menjawab, orang dibenarkan karena iman. Nah, rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Paulus dan memang di dalam konteks tertentu itu benar, karena dibandingkan dengan praktek hukum Taurat, tetapi kemudian oleh orang-orang sesudah beberapa waktu, pernyataan-pernyataan Paulus bahwa orang dibenarkan karena iman, itu dimengerti dengan berbagai macam cara. Antara lain, ya sudah, beriman saja. Itu kan sebetulnya bukan yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi maksud Paulus yang seperti dinyatakan di dalam pernyataan itu, dimengerti secara sepotong-sepotong, tidak secara utuh. Menimbulkan soal, nah soal itulah yang dicoba ditanggapi di dalam bagian ini oleh penulis surat Yakobus ini. Iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Yang berikutnya, tadi kita sudah omong tentang ajaran sesat, hidup saleh, yang pasti tidak akan terlewatkan dan menjadi sangat penting adalah nasihat untuk saling mengasihi. 1 Yohanes bab 3 ayat 11. 1 Yohanes bab 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di balik nasihat-nasihat ini ada apa? Jawabannya tidak terlalu sulit. Seandainya jemaat yang ada di balik surat 1 Yohanes ini sudah saling mengasihi, ya tidak perlu diberi nasihat saling mengasihi. Yang ada di balik ini adalah sekte-sekte baru yang ada di sana, di Efesus.
Sekte-sekte itu saling menyalahkan, saling berkelahi tentang iman. Kita semua tahu menurut sejarah gereja awal, Efesus ini adalah salah satu pusat penting gereja pada awal. Tetapi sejarahnya hilang. Karena apa? Karena terlalu banyak berkelahi. Habis. Sampailah dengan landasan, dengan konteks konflik-konflik di antara kelompok itu, nasihat ini dan 1 Yohanes menyimpan satu pernyataan yang sangat bagus, yaitu pada 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kita melihat suatu loncatan. Di dalam konteksnya yang asli, pernyataan hendaklah kamu saling mengasihi, Allah adalah kasih, itu untuk menanggapi masalah konkret di dalam jemaat yang ada di balik surat 1 Yohanes ini. Tetapi sekarang, lepas dari konteks itu, inilah pengakuan iman kita bahwa Allah adalah kasih. Dan itu ditegaskan lagi pada ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Yang juga menarik, di dalam surat-surat itu, kita temukan sebutan dari jemaat, dari umat. Istimewanya apa? Dan itulah yang sekarang semakin disadari lagi. Sekarang itu maksud saya di dalam ajaran gereja modern, dari Konsili Vatikan II sampai anjuran-anjuran apostolik dari para paus, yaitu watak atau sifat kekudusan. Surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus. Sekarang kalau ada homili kan rumusannya bukan begini ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ya, terkasih. Tapi kalau di sini, sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus. Ya memang kudus dan kasih itu praktis isinya sama. Sempurna dalam kekudusan itu sama dengan sempurna di dalam kasih. Kata yang dipakai memang berbeda, lebih gampang diucapkan dengan menyebut saudara-saudaraku yang terkasih sekarang ini, daripada dengan menyapa umat dengan saudara-saudaraku yang kudus. Nanti banyak pertanyaan muncul dari situ. Surat yang sama, surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Mengejar kekudusan. Itulah yang tadi saya sampaikan, umat itu kudus, karena itulah panggilan kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Konsili Vatikan II, konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 11 dan nomor 40. Kita semua, dalam status apapun juga, mempunyai panggilan yang sama. Sama untuk semua. Kata yang dipakai 3 berbeda, tapi maksudnya sama. Yaitu, kepenuhan hidup Kristiani, itu artinya menjadi serupa dengan Kristus, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kekudusan. 3 kata itu dipakai seolah-olah sama, dan memang maksudnya sama. Selain itu, jemaat yang ada di belakang surat-surat ini,
adalah jemaat yang tidak pernah lepas dari kesulitan hidup sebagai orang beriman. Justru karena menjadi orang beriman, masuk ke dalam kesulitan besar. Nah, jemaat yang seperti itu, umat yang seperti itu, pasti membutuhkan penghiburan. Kita bisa baca surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 33 sampai 34. Ini yang disebut di sini ini sangat konkret. Ibrani bab 10 ayat 33, mungkin mulai dari ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Jelas maksudnya ya. Sebelum menjadi murid-murid Kristus, nyaman. Tetapi sesudah menerima terang, artinya percaya kepada Yesus Kristus, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. Jadi konkret sekali, pengalaman itu bukan hanya dihina, dicemoohkan, tapi bahkan sampai-sampai hartanya dirampas. 1 Petrus bab 1 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus bab 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Kira-kira isinya tulisan-tulisan yang lain seperti itu. Nanti kalau kita membaca kitab Wahyu dengan segala macam simboliknya, intinya yaitu ketika percaya kepada Kristus dianiaya. Tetapi akhirnya Allah akan menyelesaikan karya penyelamatannya. Itu secara umum, nanti masing-masing tulisan akan diberi pengantar khusus, pendek. Sekarang kita baca, kita mulai dengan mempelajari surat kepada orang Ibrani. Ini juga panjang, ada 13 bab. Moga-moga dapat dijelaskan dengan sederhana. Surat kepada orang Ibrani letaknya sesudah surat kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Kenapa diletakkan di situ itu nanti ada ceritanya. Kenapa surat panjang ini tidak diletakkan di depan. Pengamatan pertama, pendahuluan, pengantar, pengamatan pertama. Kalau dibaca tulisan ini, kalau kita mendengarkannya di gereja kan selalu dikatakan pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani. Nah, tidak ada watak suratnya di sini. Pada bab 1 ayat 1 itu bukan dari Paulus kepada siapa gitu, tidak ada semua di situ. Jadi watak tulisan ini rupa-rupanya bukan surat. Wataknya, apalagi kalau yang paham
mengenai bahasa asli kitab suci ini. Sangat berbeda coraknya dengan jenis surat. Lebih merupakan suatu khotbah atau homili. Nah, kenapa akhirnya tulisan ini disebut surat? Mungkin baik kalau kita lihat satu ayat yang bagian terakhir, pada bab yang terakhir, bab 13. Karena ditutup dengan salam yang biasa ditemukan di dalam surat. Bab 13 ayat 25. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ini kan biasa dipakai sebagai penutup surat ya, meskipun tidak ada eksplisit salam dan sebagainya. Kemudian pada ayat 22 itu kita temukan kata surat. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ada kata surat. Tetapi mengenai pengarang dan mengenai kesuratannya tidak jelas. Yang biasa disimpulkan adalah, yang biasa diterima adalah tulisan ini semula adalah khotbah, homili. Kemudian homili ini diredaksi atau entah diapakan sehingga dapat disebut surat. Tetapi intinya bukan surat. Itu mengenai bentuknya, mengenai sebutannya. Mengenai penulisnya, siapa yang menulis surat ini? Tidak jelas juga, tidak ada yang mengaku bahwa ini ditulis oleh siapa dan siapa. Tidak ada sama sekali. Tidak mencantumkan penulis. Nah, para ahli itu kan mencoba mengidentifikasi penulis dengan membaca surat ini. Jadi kalaupun tidak ketemu namanya, kira-kira penulis ini latar belakangnya apa? Itulah yang dicari oleh para penafsir kitab suci yang mempelajarinya secara khusus. Ada beberapa indikasi untuk menyimpulkan siapa penulisnya, bukan orangnya, tetapi siapanya. Yang pertama, penulis surat ini adalah orang yang sangat akrab dengan perjanjian lama, khususnya berkaitan dengan ibadah-ibadah Yahudi. Kenapa ada kesimpulan seperti itu? Nanti akan sampai ke sana lebih detail, tetapi sekarang yang mungkin baik diberikan sebagai landasan untuk sampai kepada kesimpulan itu. Di dalam surat ini, Yesus itu disebut imam besar, imam agung. Satu-satunya surat, satu-satunya tulisan dalam perjanjian baru yang menampilkan Yesus sebagai imam itu hanya surat ini. Di surat Paulus tidak ada, di tempat lain tidak ada. Kenapa? Karena diskusi besar yang ada di balik tulisan ini adalah peranan Kristus sebagai imam besar dibandingkan dengan peranan imam besar di dalam ibadah Yahudi. Jadi argumentasi pokok, masalah pokok adalah ibadah Yahudi itu seperti ini. Khususnya yang disebut ibadah Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur.
dalam ibadah Yom Kippur ada korban dan sebagainya. Nah, Yesus Kristus itu adalah korban perjanjian kedua. Orang yang dapat mengulas ini diandaikan adalah orang Yahudi, Kristen tentu, yang faham betul mengenai ibadah-ibadah Yahudi, khususnya ibadah yang menentukan, ibadah pendamaian Yom Kippur itu. Satu. Yang kedua, kitab suci perjanjian lama yang dia pakai itu bukan kitab suci yang berbahasa Ibrani, tetapi kitab suci yang berbahasa Yunani. Kita semua tahu ceritanya ya, kitab suci perjanjian lama yang awal itu semua ditulis di dalam bahasa Ibrani, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lengkap. Nah, kutipan-kutipan yang dipakai oleh, katakanlah, penulis tulisan ini, ada yang menghitung sampai 37 kali dikutip, itu bukan yang asli Ibrani, tetapi terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya, penulis ini kendati ahli di dalam bidang perjanjian lama, dan khususnya di dalam hal ibadah, dia sangat akrab dengan budaya Yunani. Maka dia kutip kitab suci yang berbahasa Yunani. Penulis ini, tadi kan sudah ada sifatnya ya, orang Yahudi yang menjadi Kristen, karena faham betul dengan perjanjian lama dan sebagainya. Yang kedua, orang yang akrab dengan budaya bukan hanya Yahudi, tetapi juga Yunani. Yang ketiga, penulis surat ini atau pemberi homili ini adalah pribadi yang sangat dekat dengan jemaat, mengenal jemaat dengan baik. Dari mana itu disimpulkan tidak begitu jelas ya, tetapi moga-moga dapat tampak dari ayat-ayat ini. Bab 2, ayat 3 dan 4. Kita di dalam pada bagian ini dipakai kata ganti orang kedua jamak, orang pertama jamak. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, ayat 3. Bagaimanakah kita? Jadi orang yang membawakan homili itu menempatkan diri sebagai satu di antara jemaat. Maka dia menyebut kita. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bisa dibayangkan ya, tadi saya mengatakan, yang membawakan homili atau yang menulis surat ini dekat dengan jemaat. Maka ketika bicara dengan jemaat, dia tidak bicara mengenai saya, mengenai kamu, tetapi mengenai kita. Pembicaranya menjadi bagian dari jemaat itu. Kemudian bab 10, surat yang sama, ayat 32 sampai 34, bab 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Berbicara langsung kepada jemaatnya sebagai kamu. Tadi sebagai kita, sekarang sebagai kamu, kamu yang dikenal baik oleh yang berbicara atau yang menulis ini. Dan ada kamu dan kita yang ganti berganti dipakai pada bab 13 ayat 22 sampai 24.
Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan dan selanjutnya. Ada kamu dan ada kita. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan ini. Yang menulis atau yang berhomili di dalam surat ini adalah seorang Kristen Yahudi yang hidup di dalam dunia Yunani. Hanya sampai di situ sebetulnya. Tetapi kemudian, kan punya otoritas kan gereja ya, meskipun tidak jelas, diputuskan oleh gereja, ini termasuk surat, dan ditulis oleh Paulus. Itu diputuskan di dalam Konsili Trente pada tanggal 8 April tahun 1546. Diputuskan seperti itu. Tetapi karena tetap saja argumentasinya tidak sangat pasti, maka sekarang kalau kita membacakan di gereja kan kita tidak bilang kutipan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, kan tidak begitu. Bahwa itu surat, iya. Bahwa ditulis oleh Paulus, itu diputuskan oleh konsili, tetapi di dalam di dalam kitab suci kita saja itu kan paling belakang ya. Biasanya kan ukurannya kalau surat itu memang ditulis oleh Paulus kan urutan panjangnya. Nah ini 13 bab, tapi diletakkan di belakang surat kepada kepada Filemon. Itu saja sudah menunjukkan ada soal di situ. Nah, kalau mau lebih konkret lagi argumentasinya, kitab suci kita itu dulu kan tidak dicetak begini ini. Tetapi ditulis di dalam lembaran-lembaran, dan sekarang lembaran-lembaran itu masih ada di museum-museum yang ternama. Nah, salah satunya adalah edisi yang diberi nama oleh para ahli itu, kitab suci yang ditulis di atas kertas papirus nomor 46. Kalau ini membingungkan sudah tidak usah dipikirkan. Jadi ada edisi teks perjanjian baru yang ditulis, yang sekarang disebut P46. Itu artinya ditulis di atas kertas papirus di nomor 46. Ada nomor yang lain. Nah, pada edisi itu surat kepada orang Ibrani itu diletakkan di antara surat kepada orang Roma dengan surat kepada orang Korintus yang pertama. Sekarang ini kan urutannya di sini, surat kepada orang Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, dan selanjutnya kan. Ini di teks kita. Nah, di dalam teks yang tadi saya sebut, itu urutannya surat kepada orang Roma, surat kepada orang Ibrani, baru 1 Korintus, dan selanjutnya. Jadi pada zaman itu, rupa-rupanya tidak ada kesulitan menerima tulisan ini sebagai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi mengingat problematiknya, sekarang tidak disebut bahwa itu surat Paulus, apalagi di dalam teks kita, surat kepada orang Ibrani diletakkan di belakang surat kepada orang Filemon, surat yang kartu pos itu. Sudah 1 jam, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, kita telah dihantar untuk memasuki tulisan-tulisan lain setelah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada surat kepada orang Ibrani, surat kepada Yakobus, surat Yohanes, surat Petrus, dan juga ada surat yang bernada sastra apokaliptik, surat Yudas dan kitab Wahyu. Kita akan terus memperdalam tulisan-tulisan dan surat-surat yang lain itu pada episode mendatang. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri sesi ini. Allah yang Maha Kuasa memberikan rahmat kesehatan bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kegelisahan dan kesulitan, memberikan damai sejahtera bagi mereka yang mendamba dan mencarinya, dan memberikan perlindungan bagi kita semua karena kasih-Nya yang tanpa batas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.